Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisik Bincang Asik bareng Puskesmas Sandalanggar bersama saya Devina Barwati. Tema kali ini kita akan membahas seputar informasi mengenai ibu hamil. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber kami yang pastinya paham mengenai ibu hamil ini. Jadi langsung saja kita sambut, boleh perkenalkan dirinya, Bu? Iya, halo, nama saya Ida Farida, saya sebagai bidan di Puskesmas Sandalanggar. Mungkin itu saja perkenalan. Iya. Ibu nih, kita kan akan membahas mengenai ibu hamil. Iya. Nah, sebelum lebih jauh nih, apakah betul kondisi mood seorang perempuan pada saat hamil itu akan berubah-ubah? Mungkin yang tadinya biasa aja jadi lebih sensitif, Iya. atau jadi lebih tegas misalnya, betul seperti itu? Iya, betul. Setiap ibu hamil pasti akan mengalami kondisi atau disebut mood swing ya, kalau besar seperti itu. Itu biasanya terjadi pada kehamilan trimester 1 dan trimester 3. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu bisa disebabkan karena perubahan hormonal pada tubuh ibu sendiri, kemudian rasa cemas yang berlebihan ataupun rasa kelelahan. Itu akan mempengaruhi setiap kondisi ibu. Oh, berarti penting sekali untuk menjaga kondisinya supaya lebih bahagia. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Karena- Dukungan dari keluarga dan suaminya untuk menjaga mood biar tetap stabil tuh seperti apa. Oh iya, betul. Berarti yang dikatakan ibu hamil yang sehat itu seperti apa? Ibu sehat, ibu hamil itu mulai dari awal kehamilannya, ibu tersebut sudah bisa memeriksakan kehamilannya, dipantau setiap pertumbuhan dan perkembangan kehamilannya, dan kalaupun misalkan ada ditemukan tanda bahaya atau segera diketahui, dan itu bisa dilakukan pemeriksaan atau di pemantauan. Itu bisa dari trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Insya Allah kalau memang bisa melakukan pemeriksaan secara teratur dan berkala, itu akan menghasilkan kehamilan yang sehat. Berarti kehamilan yang sehat itu dipengaruhi dari mood dan juga pemeriksaan. Iya, betul. Untuk perawatan sehari-harinya nih Bu, gimana supaya sehat terus? Iya. Sama dengan yang lainnya ya, ibu hamil cuma mungkin harus lebih diperhatikan. Salah satunya porsi makan. Tentang makanan boleh beragam, tapi porsinya itu harus proporsional. Satu porsi atau bisa dilebihkan karena untuk memperhatikan bayinya sendiri itu. Yang kedua yaitu waktu istirahat. Tidur malam hari 6-7 jam. Tidur siang harinya 1-2 jam. Itu harus diusahakan seperti itu. Yang ketiga, untuk kebersihan dirinya, yaitu banyak ya untuk kebersihan diri itu. Satu, cuci tangan harus di air mengalir dan memakai sabun. Kemudian perawatan payudara dan kemaluannya juga itu harus dibersihkan. Kemudian mandi sehari minimal 2 kali, dan gosok gigi juga minimal sehari 2 kali. Kemudian untuk memeriksakan giginya, ya itu kan harus dilakukan juga sama ibu hamil. Kemudian ibu bersama suami untuk memberikan stimulan atau rangsangan kepada bayinya dengan cara mengelus atau mengajaknya ngobrol. Itu diharapkan untuk mencerdaskan anak ibu tersebut ya, yang dalam kandungannya. Itu biasanya dilakukan di atas umur 4 bulan. Terakhir mungkin ibu dan suami bisa melakukan hubungan suami istri bebas selama kehamilan itu sehat. Untuk tadi nih hubungan suami istri itu bisa dilakukan, kadang kan orang takut ya Bu kalau awal Iya. kehamilan. Biasanya itu diperbolehkan pada berapa bulan? Nah, untuk hubungan suami istri itu boleh dari awal kehamilan dilakukan, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan harus mulai kapan gitu, tidak ada, selama kehamilan itu sehat. Jadi kalau misalkan ibu tidak ada keluhan apa-apa, boleh kapan saja, cuma mungkin harus lebih hati-hati suaminya karena kan kondisi ibu lagi hamil. Kecuali kalau memang ibunya ada keluhan pendarahan atau seperti apa, ya itu memang ada batasan waktunya. Kalau selama ibu itu sehat, boleh, mau awal kehamilan sampai akhir kehamilan itu boleh. Tadi kan perawatan sehari-hari ya, tapi yang harus dihindari itu apa Bu? Yang harus dihindari itu mungkin kegiatan yang sangat memberatkan kehamilan ibu ya.
Satu contohnya mengangkat yang berat-berat itu air atau misalkan beban yang terlalu berat itu tidak boleh ya. Terus ibu membukukan badan itu dengan derajat 90 ya sangat nekuk itu juga tidak boleh ya. Kemudian membungkuk tanpa pegangan juga kan tidak seimbang ya buat ibu hamil itu juga tidak boleh. Kemudian kalau kehamilnya sudah di atas 7 bulan itu untuk mengayuh sepeda pun ya itu kan dihindari karena memang untuk keseimbangan itu sangat beresiko, jadi itu juga tidak boleh dilakukan saat ibu hamil. Mungkin salah satunya seperti itu. Nah, kadang kan kita nggak tahu nih Bu, frekuensi untuk pergi ke dokter itu pentingnya pergi ke dokter, terus dalam kurun masa kehamilan di 9 bulan itu idealnya berapa kali sih Bu buat periksakan diri ke dokter? Untuk pemeriksaan kehamilan ini sekarang dianjurkan minimal ya selama kehamilan itu 6 kali. 6 kali itu pada trimester 1 2 kali, salah satunya itu harus sama dokter. Kalau ada peluang untuk diperiksa USG ya disilahkan ya. Yang kedua itu trimester 2 pada kehamilan 24 minggu sampai 28 minggu atau 6 sampai dengan 7 bulan itu 1 kali minimalnya ya, kalau setiap bulan ya silahkan. Yang ketiga trimester 3 itu 3 kali. 3 kali ini salah satunya harus sama dokter kandungan, yang keduanya boleh di puskesmas dengan ibu bidan boleh. Jadi selama kehamilan itu dianjurkan minimal 6 kali melakukan pemeriksaan, 2 kali harus wajib sama dokter. Seperti itu. Berarti idealnya itu 6 kali dalam kurun waktu 9 bulan kehamilan itu. Nah, tapi saya suka lihat nih Bu, kalau ibu bidan lagi praktek nih suka ada yang buka kelas ibu hamil. Itu penting nggak sih Bu? Iya, kelas ibu hamil ya sangat penting sekali ya buat ibu hamil. Kenapa? Karena kelas ibu hamil ini merupakan sarana untuk belajar tentang kesehatan ibu-ibu, tentang kehamilan, tentang persalinan, tentang perawatan nipasnya, perawatan bayi, dan kemudian juga ada informasi tentang mitos yang ada di wilayah kita kan sangat masih tinggi ya mitosnya, ya masih kental sekali, dan ada informasi tentang akte kelahiran itu semua itu materi akan disampaikan di kelas ibu hamil dengan harapan tujuannya ibu tersebut akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya ya dalam itu tadi, dalam perawatan kehamilannya dan mulai perawatan kehamilan sampai nanti persalinannya. Itu. Berapa kali biasanya Bu mengadakan kelas ibu hamil itu? Oke. Kalau untuk pertemuan kelas ibu hamil ini karena mungkin kan materinya banyak ya, kalau di itu ada 8 materi. Kita biasanya dilakukan 3 kali pertemuan dalam satu kelas itu dengan materi yang berbeda. Jadi kita melihat kondisi ibu hamil tersebut ya, kalau memang misalkan ibu hamil itu dibuat senyaman mungkin lah. Jadi 3 kali pertemuan itu dengan materi, biasanya materi pertemuan ke-1 materinya apa, kedua apa, ketiga apa. Nah setelah selesai materi biasanya diberikan senam hamilnya. Nah itu biasanya didiskusikan atau dikoordinasikan aja biasanya dengan fasilitatornya mau seperti apa. Yang penting materi-materi tadi tersampaikan selama kehamilan ibu tersebut. Oke. Berarti 3 kali pertemuan. Nah tadi kan ada nih Bu senam hamil. Nah olahraga yang baik nih buat ibu hamil sama yang jangan deh dilakukan oleh ibu hamil itu ada nggak? Buat ibu hamil olahraga itu tadi ya senam hamil itu sudah dikondisikan dengan waktu dan gerakan-gerakannya disesuaikan. Mungkin nanti kalau di dalam pertemuan kelas ibu hamil itu disampaikan itu disesuaikan dengan kondisi kehamilannya juga. Itu sudah ada arahannya seperti itu. Kalau untuk aktivitas ibu hamil itu mungkin yang boleh dan yang tidak boleh. Kalau yang boleh mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan ya, yang melakukan pekerjaan di rumahnya itu seperti menyapu mungkin atau mengepel juga, mungkin itu jangan terlalu berat gitu ya sambil jongkok, dan itu tidak boleh dilakukan lebih dari 30 menit. Jadi ada batasan waktunya.
dan harus ada jeda istirahatnya. Dan kalaupun suami harus bisa membantu meringankan beban pekerjaan istrinya di rumah, itu ya yang kira-kira bisa dilakukan dengan melihat kondisi kesehatan ibu dan bayinya, ya itu yang boleh. Kalau yang tidak boleh itu ya mengangkat yang bebannya terlalu berat, dia tadi yang jongkok yang berlebihan, atau tiba-tiba tengadah gitu kan, keseimbangannya kurang bagus, itu juga tidak boleh. Dan tidur terlentang untuk kehamilan di atas 28 minggu itu tidak boleh dari 10 menit. Ternyata itu bahaya, Bu. Iya, karena khawatirnya akan mempengaruhi oksigen untuk janinnya. Jadi kalau terlentang boleh, tapi tidak boleh lebih dari 10 menit. Dianjurkan ibu kalau istirahat tidur ya miring ke kiri atau miring ke kanan. Boleh terlentang sebentar seperti itu. Khawatirnya janinnya akan kekurangan oksigen. Berarti tidur yang miring itu Ya, lebih bagus daripada terlentang, tidak tertekan. Iya. Tadi kan udah ngobrolin nih Bu tentang pemeriksaan kehamilan dan lain-lain. Ada nggak sih Bu bahaya, tanda-tanda bahaya pada kehamilan? Tanda bahaya pada kehamilan ya pasti ada ya. Salah satunya contohnya pendarahan pada awal kehamilan atau pada akhir kehamilan, trimester 1 atau trimester 3 itu sangat bahaya ya. Itu kemudian demam juga itu bahaya. Kemudian muntah-muntah juga itu bahaya. Kemudian kaki bengkak juga itu bahaya. Jadi kalau misalkan menemukan salah satu tanda bahaya itu, kita harus segera merujuk atau memeriksakannya ke dokter kandungan. Berarti itulah pentingnya kenapa kita harus rajin untuk memeriksa diri ya, karena untuk memantau ibu hamil sendiri. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, ada nggak sih pesan-pesan buat para ibu hamil di luar sana? Kehamilan adalah momen yang bersejarah bagi orang tua. Untuk itu periksakanlah kehamilannya secara berkala, karena anak adalah masa depan bangsa. Iya, bagus sekali ya Bu. Nah, mungkin pesan yang didapat dalam video ini kali ini, jangan lupa untuk periksakan diri ketika hamil ke dokter, dan jangan ragu untuk mengikuti kelas ibu hamil, karena di situ ada banyak hal penting yang nantinya akan disampaikan. Juga peran keluarga dan peran suami juga paling penting untuk menjaga mood, menjaga imbangan hormonnya supaya lebih sehat dan tetap bahagia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di episode kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberikan informasi yang bagus untuk kita semua. Jadi sampai ketemu di Bisik di episode selanjutnya.